ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi sirajan munira. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat sehat dan sempat sehingga kita dapat melaksanakan amalan-amalan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Karena tidak lain tujuan hidupnya manusia di muka bumi ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, Allah, ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah tatanan kehidupan manusia dari tatanan kehidupan yang bersumber dari hawa nafsu, yang bersumber dari tradisi, tatanan kehidupan yang penuh dengan kemusyrikan, menuju kepada tatanan kehidupan yang penuh dengan kenyamanan, kedamaian, ketentraman, yakni tatanan kehidupan Islamiyah. Pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizki, saya dari Lumajang. Alhamdulillah, saat ini saya menempuh pendidikan di Ma'hadil Ulum wal Lughatil Arabiyyah di Surabaya, atau yang sering dikenal atau sering didengar dengan Lipia Surabaya. Alhamdulillah, saya juga salah satu alumni pesantren Persis Bangil, lulusan 2023. Alhamdulillah. Keberadaan saya di sini tidak lain adalah sebagai amanah dari teman-teman pemuda Persis untuk menyampaikan dan menjelaskan materi seputar akhlak. Dalam pembahasan ini, saya memiliki sumber atau pijakan, yakni kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yang disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sudah kita ketahui bahwasanya kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam ini di dalamnya berisikan tentang fikih-fikih berkaitan dengan toharoh, fikih salat, fikih haji, fikih zakat, fikih jinayat, fikih janazah. Di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam ini, di akhir-akhir itu ada namanya Kitabul Jami, yakni kitab pelengkap. Kebanyakan hadis di dalam Kitabul Jami ini berkaitan dengan akhlak, menerangkan tentang akhlak, bagaimana akhlak kita terhadap muslim lainnya, bagaimana akhlak kita kepada hewan, bagaimana akhlak kita dalam sosial, dan lain sebagainya. Bismillah. Di dalam pembahasan ini
saya akan membagi menjadi dua pembahasan. Yakni pembahasan yang pertama, yakni dengan membacakan hadis dan mengartikan serta membahas tentang kebahasaannya, baik itu nahwu dan sorofnya. Kemudian sesi yang kedua, yakni membahas tentang pemahaman berkaitan dengan hadis yang kita akan bahas. Kita mulai dari sesi pertama. Di dalam Kitabul Jami', hadis pertama ini menjelaskan tentang hak muslim terhadap muslim lainnya, itu ada 6. Yang mana di belakang saya di papan telah tertulis tentang hadis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslimi 'alal muslimi sittun idza laqitahu fasallim alaihi idza da'aka fa'ajibahu wa idza stansahaka fansahhu wa idza 'atasha fahamidallahu fasammithu wa idza marida fa'udahu wa idza mata fadba'hu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah, semoga Allah merahmatinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya itu ada 6 macam. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila ia telah bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Dan apabila ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Dan apabila ia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah ia. Dan apabila ia bersin, lalu ia bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah ia. Fasammidhu, maka doakanlah ia. Yani mendoakan dengan doa yarhamukallah. Wa idza marida fa'udahu. Dan apabila ia sakit, maka jenguklah ia. Dan apabila ia wafat atau meninggal, maka iringilah jenazahnya. Dalam pembahasan kebahasaan ini, kita langsung membahas kepada matanya saja. Matanya, langsung kepada matanya. Yakni saya telah jelaskan di bawahnya, yakni dengan spidol merah. Kita mulai dari hakul muslim. Hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hakul muslimi ini sebagai mubtada. Kemudian ala ini udah kita ketahui bahwasanya ia adalah huruf jar. Huruf kita singkat menjadi ha. Huruf jar, hajar. Kemudian al-muslimi ini adalah isim majrur dari ala. Kemudian situn. Situn ini adalah khabar. Jadi hak muslim terhadap muslim lainnya itu ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Idza di sini adalah isim syarat. Isim syarat. Kemudian laqitahu. Laqitahu ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah karena ini tersusun dari fi'il dan fa'il. Laqita ini berasal dari kata laqiya yalqa liqa'an, yakni bertemu, telah bertemu. Karena ini adalah sebagai fi'il madi. Jadi diartikan telah bertemu. Hu ini adalah maf'ul bi.
fa di sini sebagai fa sababiyah sekaligus jawab. Kemudian salim alaihi. Salim alaihi, salim ini adalah jawabus syarat. Jawabus syarat. Ini juga termasuk jumlah fi'liyah karena tersusun dari fi'il dan fa'il. Ini fi'il amr. Salim. Ini berasal dari kata sallama yusallimu tasliman. Yani memberikan salam. Di dalam lafaz salama, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarluaskan Islam, lafaz sallama yusallimu tasliman, salima yaslamu salamatan itu memiliki arti memberi keselamatan. Tapi setelah Islam muncul, setelah Nabi Muhammad mendakwahkan Islam, maka muncullah arti sallama yusallimu tasliman yang memiliki arti memberikan salam, dan juga aslama yuslimu islaman, yakni masuk Islam. Alaihi ini tersusun dari dua kata, yakni ala dan dhamir hu. Alaihi. Ala ini huruf jar sama seperti ala. Terus hi ini adalah isim majrur. Kemudian ini sebagai maf'ul bi. Dan jika kita artikan apabila kamu telah bertemu dengannya, fasallim alaihi, maka ucapkanlah salam kepadanya. Kenapa ini memakai fi'il madi? Apakah keharusan kita mengucapkan salam itu setelah kita bertemu? Tentu tidak. Jadi fi'il madi apabila sebelumnya itu ada huruf idza, maka ia memiliki makna mustaqbal, yakni akan datang. Jadi artinya apabila kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Jadi bukan telah. Jadi ini bermakna mustaqbal. Karena sebelumnya bersambung dengan huruf idza. Yang kedua ini sama dengan yang pertama, yakni idza itu sebagai isim syarat. Kemudian da'aka ini jumlah fi'liyah atau jumlah syartiyah. Jumlah fi'liyah karena tersusun dari fi'il dan fa'il, yakni berasal dari kata da'a yada'u da'watan, mengundang, mengajak. Ka ini adalah fa'il, yakni dhamir anta. Fa di sini sama, yakni fa sababiyah atau fa jawab. Ajibahu ini sama dengan salim alaihi, yakni jawabus syart, jawab syarat atas idza da'aka. Ajibhu ini fil amr. Fil amr berasal dari kata ajaba yujibu ijabatan, yakni pada asalnya berarti menjawab, tapi bermakna memenuhi undangannya, memenuhinya. Ini sama, ini sebagai maf'ul bi. Ini maf'ul bi. Jadi ini sama. I'rabnya idza ini isim syarat, da'aka ini jumlah fi'liyah karena tersusun dari fi'il dan fa'il, dan ini termasuk jumlah syartiyah. Fa termasuk fa sababiyah, ajibhu termasuk jawabus syart.
dan hu adalah maf'ul bi. Yang ketiga sama dengan yang pertama dan yang kedua. Idza itu sebagai isim syarat, istansohaka ini jumlah fi'liyah karena tersusun dari fi'il dan fa'il. Dan ini termasuk juga jumlah syartiyah. Istansohaka ini berasal dari istansoha yastansihu istinsohan. Meminta nasihat. Ini sama dengan lafadz istaghfara yastaghfiru istighfaron, yakni meminta ampun. Fa sama, yakni fa sababiyah atau fa jawab. Fansohu ini adalah jawab syart sama dengan yang sebelumnya. Dan ini adalah fi'il amr. Fansohu berasal dari kata nasoha yansohu nasohatan, yakni memberi nasihat. Hu maf'ul bi sama dengan sebelumnya, yang pertama dan yang kedua. Yang keempat, idza atasha fahamidallahu fasammidhu. Idza sama seperti i'rab sebelumnya. Idza adalah isim syarat. Atosa ini sama, yakni jumlah fi'liyah atau jumlah syartiyah, dan ini tersusun dari fi'il dan fa'il. Atosa ya'tishu atshan, ini bersin. Fa'ilnya ialah huwa, terkandung fa'il huwa. Fa di sini bukan fa sababiyah, tapi fa di sini adalah sebagai fa atof. Jadi hamidallahu ini sama seperti atosa, yakni jumlah fi'liyah dan ia juga jumlah syartiyah. Ini juga tersusun dari dua kata, yakni fi'il dan fa'il. Fi'il hamidah, Allahu ini sebagai fa'il. Kemudian fa di sini sama dengan fa sebelumnya, yakni fa sababiyah atau fa jawab. Sammidhu ini sama dengan sebelumnya, yakni 1, 2, dan 3. Sammidhu ini adalah jawab syart. Jawab syart dari jumlah syartiyah. Sammidhu. Sammid ini fil amr, berasal dari kata samata yasmutu samtan, yakni berdoa, meminta doa dengan mendoakan dengan yarhamukallah. Hu di sini sama maf'ul bi. Yang kelima, idza ini sama dengan sebelumnya, yakni isim syarat. Maridho ini sama dengan sebelumnya, yakni jumlah fi'liyah, jumlah syartiyah yang tersusun dari dua kata dari fi'il fa'il. Maridho yamradu marudon, yakni sakit. Di dalamnya juga terkandung fa'il huwa. Fa di sini sama, yakni fa sababiyah atau fa jawab. Udahu, kembalilah kepadanya, yakni dia adalah jawab syart. Dia juga jumlah fi'liyah karena tersusun dari fi'il fa'il, yakni fi'il amr. Ud, kembalilah. Di dalamnya juga terdapat fa'il anta, kemudian hu maf'ul bi. Fa'udhu di sini ada ya'udu. Audan ini memiliki arti kembali, tapi bermakna mengunjungi. Ya, bermakna menjenguk, bermakna zaro yazuru.
Kemudian yang keenam itu idza mata fadbahu. Apabila ia wafat atau telah meninggal, fadbahu, maka iringilah jenazahnya. Sama idza ini adalah sebagai isim syarat, mata ini sama seperti sebelumnya, yakni jumlah fi'liyah, jumlah syartiyah. Mata yamutu mautan, dia mati, telah mati. Fadbahu, fa di sini fa sababiyah, fa jawab. Adbahu, ikutilah ia. Ya, jangan kita faham secara zahir ya. Jangan ikutilah ia, bukan kita harus ikut mati, bukan. Tapi maksudnya adalah mengiringi jenazahnya. Jadi ini banyak yang sama. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini banyak yang sama. Idza ini adalah isim syarat, kemudian setelahnya itu adalah jumlah fi'liyah, jumlah syartiyah, kemudian ada fa sababiyah, kecuali yang ini. Kalau yang ini adalah fa atof, fa sambung saja. Kemudian setelah fa sababiyah itu ada jawabus syart. Ya, mungkin ini penjelasan ringkas secara kebahasaan. Sekarang kita memasuki sesi kepada pemahaman terhadap hadis hakul muslimi alal muslimi situn. Saya bacakan kembali hadisnya. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslimin alal muslimi situn. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya itu ada 6. Hak muslim terhadap muslim lainnya itu aslinya itu ada banyak macam. Tapi mengapa di dalam hadis ini dijelaskan hanya 6? Hikmahnya adalah sebagai penekanan, yakni agar kita sebagai seorang muslim memberikan perhatian kita terhadap kewajiban hak-hak kita terhadap sesama muslim. Jadi sebagai penekanan agar kita lebih memperhatikan hak-hak kita terhadap saudara kita semuslim. Hak muslim terhadap muslim lainnya itu ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Pada asalnya, jika kita melihat secara lafadz, fasallim, salim di sini adalah fil amr. Al aslu fil amri lil wujub. Asal perintah itu wajib. Jadi pada asalnya kita wajib apabila bertemu dengan muslim, dengan saudara kita semuslim, itu wajib kita memberi salam kepadanya. Dengan memberikan salam kepada saudara kita, kemudian ia menjawab salam kita, itu menambahkan kecintaan kita kepadanya, menumbuhkan ukhuwah Islamiyah yang kuat karena kita memberikan salam kepadanya. Dan telah kita ketahui tadi bahwasanya salim ini adalah fil amr. Yang tadi telah disebutkan al aslu fil amri lil wujub, asal perintah itu wajib. Kemudian salim di sini bisa menjadi sunnah. Kenapa? Ini karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Amri radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun. Qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif.
An Abdullah bin Amri radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhai keduanya, anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khairun, Islam seperti apa yang baik? Qala tut'imut ta'ama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni tut'imut ta'am, termasuk Islam yang baik itu adalah memberi makan. Wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif, dan memberikan salam kepada orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Ya, jadi hadis ini menunjukkan bahwasannya salam itu adalah suatu hal yang sunnah. Dan ada pendapat ulama yang mengatakan bahwasannya ketika kita memberi salam itu adalah sunnah, dan ketika kita menjawab salam itu hukumnya wajib. Salam itu tidak hanya sebuah sapaan kita kepada saudara kita semuslim, tapi itu juga sebagai doa, kita mendoakan kepadanya. Karena makna yang terkandung dalam salam itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yani kita mendoakan agar keselamatan, kasih sayang Allah, dan keberkahan tertuju kepadanya. Jadi tidak hanya sapaan saja, tidak hanya sapaan, tapi dengan salam kita dapat menambah kecintaan kita kepadanya. Dengan salam kita dapat menguatkan ukhuwah. Dengan salam kita memberikan doa kebaikan kepadanya. Itulah diantara hikmah salam. Terus di dalam zaman ini banyak orang yang menyalahkan salam ini. Yakni banyak orang yang mengganti salam dengan salam orang-orang barat, orang-orang kafir. Yakni dengan halo, ada lagi dengan salum. Yaitu aslinya ingin salam tapi dipelesetkan kepada salum. Atau anak muda sekarang itu karena tidak mau ribet dan mau cepat itu dengan P. Lebih ahsannya, lebih baiknya, karena kita sebagai seorang muslim yang mempunyai akhlak yang baik, baik itu kita secara langsung, yakni bertemu secara langsung di suatu tempat atau jalan, kita ucapkan salam. Dan juga secara tidak langsung, yakni seperti kita mengirim SMS atau chat di WA kepada teman kita, kita ucapkanlah salam. Assalamualaikum. Itu singkatnya. Tapi kalau semuanya mau lengkapnya, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu adalah suatu doa. Ini kita mendoakan. Kita mendoakan dia agar ia berada dalam keselamatan, agar berada di dalam kasih sayang Allah dan keberkahannya. Mungkin itu hikmah dari salam. Kemudian hak muslim terhadap muslim lainnya yang kedua itu wa idza da'aka fa'ajibahu. Dan apabila ia mengundangmu, maka datangilah undangannya, maka penuhilah undangannya. Ada ulama yang mengkhususkan undangan di sini hanya kepada walimah. Tapi
undangan di sini ialah bersifat umum. Bersifat umum. Jadi selama undangan tersebut tidak menyalahi aturan agama, tidak menyimpang terhadap agama, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperbolehkan atau kita boleh untuk mendatanginya. Tapi itu tergantung kondisi kita. Apabila kita ada kesibukan yang lebih sibuk atau yang tidak kesibukan yang tidak bisa ditinggal atau dipending, maka kita boleh untuk tidak mendatanginya. Kemudian hak muslim terhadap muslim lainnya yang ketiga itu wa idastan sohaka fansohu. Dan apabila ia meminta nasihat fansohu, maka berilah nasihat. Ya, tadi telah dijelaskan dalam i'rab, istansoha ini sama dengan istaghfara. Yani instansoha yastansihu istinsohan. Yani meminta nasihat. Kalau suaminya istighfara yastaghfiru istighfaron itu meminta ampun. Dan juga ada beberapa ulama yang mengatakan bahwasannya hukum memberi nasihat itu apabila ia meminta, maka kita wajib memberikan nasihat kepadanya. Dan apabila ia tidak meminta dan kita menasihatinya, maka itu adalah suatu hal yang sunnah, karena menunjukkan kepada kebaikan, menunjuk kepada kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasoha yansahu nasohatan. Itu juga berarti wasofa wa khalasa. yakni bersifat bermakna murni dan baik atau lembut. Hikmah dari diartikannya atau dimanakannya dengan arti wasofa dan khalaso, yakni lembut dan murni, ini agar kita ketika kita menasehati atau memberikan nasihat kepada saudara kita, diharuskan kepada kita untuk memberikan nasihat yang baik, memberikan nasihat yang buruk, tidak menambah kesusahan atau kesedihan orang yang kita nasihati. Justru kita harus menghilangkan dan memberikan senang kepadanya. Jadi kita harus bersifat lemah lembut ketika kita menasihati orang lain. Kita tidak boleh marah-marah. Kita tidak boleh marah-marah. Kita tidak boleh berpikir bahwasanya orang yang kita nasihati itu harus menerima terhadap nasihat kita. Tidak boleh. Dan apabila dia menerima terhadap nasihat kita, maka alhamdulillah kita mendapatkan pahala. Dan apabila dia juga tidak menerima, maka tidak mengapa. Karena itu juga kita dapat pahala. Yani ini berusaha untuk menunjukkan kepada kebaikan. Yaitulah hikmah memberikan nasihat. Kemudian hak muslim terhadap muslim lainnya yang keempat itu adalah wa idza atasha fahamidallahu fasammidhu. Dan apabila ia telah bersin, lalu ia mengucapkan tahmid, mengucapkan alhamdulillah, fasammidhu, maka doakanlah. Yani doakanlah dengan doa yarhamkallah. Ini semoga Allah merahmatimu. Ya, ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang
bagaimana akhlak atau adab kita ketika kita bersin. Saya sebutkan hadisnya. Idza atasha ahadukum falyakul alhamdulillah wal yakul lahu akhahu aw sahibahu yarhamukallah wal yakul huwa yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Idza atasha ahadukum, apabila telah bersin salah seorang di antara kalian, falyakul alhamdulillah, maka ucapkanlah alhamdulillah. Jadi kalau bersin langsung mengucapkan alhamdulillah. Wal yakul lahu akhahu aw sahibahu, dan katakanlah saudaranya atau sahibahu atau sahabatnya atau yang dekat dengannya, ucapkanlah yarhamukallah. Jadi mendoakan dengan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Wal yakul huwa, dan katakanlah huwa ini maksudnya orang yang bersin tadi, dia orang yang bersin tadi, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Jadi orang yang bersin tadi diperintahkan untuk berdoa, yahdikumullahu wa yuslihu balakum, yakni semoga Allah menunjukkan dan memperbaiki hatimu. Jadi di dalam hadis ini dijelaskan bahwasannya apabila seorang bersin, maka ia ucapkanlah alhamdulillah. Dan orang yang mendengar atau saudaranya atau ada yang di sampingnya atau di hadapannya, doakanlah, ucapkanlah yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Setelah itu ketika mendengar dari saudaranya yarhamukallah, maka dia si bersin itu lanjut atau membalas doa dengan yahdikumullahu wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan petunjuk dan memperbaiki hatimu. Kemudian akhlak yang selanjutnya ketika kita bersin, yakni dalam hadis disebutkan atau dijelaskan, idza atasha ahadukum falyadha kaffaihi ala wajhihi wal yahfad biha sautahu. Idza atasha ahadukum, apabila telah bersin salah seorang di antara kalian, falyadha kaffaihi, maka letakkanlah telapak tangan ala wajhihi, atas wajahnya, maksudnya di atas mulutnya, wal yahfad biha sautahu, dan yahfad yakni rendahkanlah dengannya sautahu, yakni suaranya. Jadi sudah kita jelaskan tadi adab ketika kita bersin itu yang pertama yakni mengucapkan alhamdulillah. Kemudian orang yang mendengar itu mendoakan dengan yarhamukallah. Kemudian si bersin, yang bersin itu mendoakan balik dengan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Kemudian akhlak yang selanjutnya itu yakni kita dianjurkan untuk meletakkan telapak tangan kita, baik itu 2 maupun 1, itu terserah kita letakkan di mulut kita, yakni agar bersin kita tidak mengenai kepada orang lain. Dan ketika bersin kita dianjurkan untuk merendahkan saudara kita, tidak menyaringkan
tidak mengeraskan. Tapi kalau semuanya refleks atau tidak sengaja, itu tidak apa-apa. Ini contoh, kalau semuanya ada orang yang tiba-tiba bersin, tiba-tiba keras, tidak bisa ditahan, tidak bisa direndahkan suaranya, maka tidak apa-apa. Tapi kalau semuanya bisa direndahkan, yakni dengan menutup mulut, yakni maka tutuplah mulutnya, tutuplah mulutnya dan rendahkanlah suaranya. Dan hikmah dari bersin itu ada dari segi kesehatan. Apabila seorang bersin, maka dengan bersin tersebut keluar, yakni iritasi-iritasi yang berada pada hidung. Jadi suatu yang kotor, suatu yang tersumbat dengan bersin, insya Allah akan hilang. Kita akan merasa lega terhadap hidung kita. Itu hikmah dari orang yang bersin. Kemudian hikmah bagi orang yang menjawabnya ketika dia mengucapkan alhamdulillah, maka ia mendapatkan pahala karena dia mendoakan kebaikan, karena ia menunjukkan kepada kebaikan. Jadi pahala baginya. Yaitu hikmah dari adanya bersin. Apabila bersin kita ucapkan alhamdulillah, dan orang yang mendengar doakan yarhamukallah, kemudian yang bersin itu doakan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Kemudian hak muslim terhadap muslim lainnya yang kelima itu adalah wa idza marida fa'udahu, dan apabila ia sakit fa'udahu, maka kunjungilah ia, maka jenguklah ia. Di antara hikmah kita menjenguk orang yang sakit itu diantaranya adalah kita mendoakan kepada orang yang sakit tersebut agar ia cepat sembuh. Yani syafaqallahu syifaan ajilan. Semoga Allah memberikan kesembuhan yang cepat. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepadamu, kesembuhan yang cepat. Jadi ketika kita menjenguk orang yang sakit, orang yang sakit tersebut berkeinginan untuk lekas sembuh, ya karena telah dikunjungi. Ya itu hikmah, salah satu hikmah kenapa kita dianjurkan untuk menjenguk orang yang sakit. Dan yang ke-6, hak muslim terhadap muslim lainnya yang ke-6 itu adalah wa idza mata fadba'hu, dan apabila ia telah meninggal maka iringilah jenazahnya. Ya, maksudnya di sini adalah mengiringi jenazah di belakangnya ketika ia mau diantar kepada kubur, ya kepada kuburan. Baik itu kita ikut mengiringi dari rumahnya atau dari pertengahan jalan menuju kepada kuburan, itu tidak mengapa. Tapi setiap
yang menyaksikan atau dalam hal orang wafat tersebut memiliki beberapa tingkatan pahala atau balasan. Yakni disebutkan di dalam hadis, yakni apabila ada seorang yang menyaksikan jenazah orang yang mati sampai ia disolatkannya, maka ia mendapatkan 1 qirot. Ya, 1 qirot. Kemudian, dan apabila ia menyaksikan jenazah sampai ia diantar ke kubur, maka ia mendapat 2 qirot. Apa itu 2 qirot? 2 qirot itu adalah jabalun azimun, yakni gunung yang besar. Jadi orang yang menyaksikan sampai ia disolatkannya, maka ia mendapatkan 1 gunung yang besar. Itu balasannya. Dan apabila ia menyaksikan sampai ikut ke kuburan, maka ia mendapatkan 2 qirot, yakni 2 gunung yang besar. Ulama berpendapat bahwasannya mengiringi jenazah ini adalah fardu kifayah. Jadi kewajiban yang hanya dibebankan kepada sebagian saja, tidak semuanya. Jadi apabila ada orang yang telah mengiringinya, maka tidak wajib. Tapi kalau semuanya dia ingin mengiringinya, maka ia mendapatkan balasan pahala. Jadi kita tinggal memilih. Kalau semuanya kita ingin mendapat pahala, kita mengiringi ketika ada jenazah lewat atau mau ke kuburan, atau kita juga menyaksikannya, kita ikut membantu keluarganya, kita ikut memandikannya, apabila kita keluarganya, kita ikut mensolatkannya, dan kita ikut mengantarkan ke kuburannya. Ya, mungkin itu hikmah dari hak muslim terhadap muslim lainnya yang ada 6. Mungkin cuman ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi orang yang mendengarkan dan dapat mengamalkan, dan semoga kita diberikan perhatian yang sangat untuk menunaikan hak-hak kita kepada saudara kita sesama muslim. Kita tidak melalaikan hak kita terhadap mereka, dan kita senantiasa melaksanakan amal-amal kebaikan yang tentunya kelak akan memberatkan timbangan amal kita di akhirat kelak. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman-zaman pun terus berubah. Takkan ada yang abadi. Takkan ada yang kekal. La'allakum ta'qilun. Imam Bukhari tidak menyebutkan sanadnya. Ilmu mantik ini adalah ilmu logika yang benar. Menurutlah ilmu dari buayan ibu kita sampai ke liang lahat. Itu bayyina linnas.
linnas, bukan umat Islam lil hayawan. mulai terlena dengan dunia sehingga Bagaimana kita sebagai seorang pemuda bisa bermanfaat. An-nasu laisal ilma kal bahaim.